Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus live. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Yaitu ternyata bahwa klan Arab dan termasuk diantaranya Habib Ba'alwi itu ternyata mereka belum pernah mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia. Artinya mereka sampai hari ini secara umum adalah bukan warga negara Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ya, pemohon siap ya? Kita mulai bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 14 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, pemohon silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir sendiri seperti yang permohonan awal ya. Silakan. Baik yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama pemohon Subhan seperti yang lalu. Pertama-tama kami ucapkan kepada Ibu Hakim selamat Hari Kartini. Oh, iya. Dan yang lain yang perempuan, mudah-mudahan hari ini adalah inspirasi bagi seorang perempuan Indonesia. Terima kasih. Kami yang bapak enggak ya, hari bapak kemarin pernah itu. Bapak enggak ada ya? Belum ada. Belum ada. Oke, baik yang mulia. Silakan. Mohon izin dibacakan. Saudara sudah mengajukan perbaikan permohonan ya? Udah yang mulia. Diterima 24 Maret 2025 pada pukul 13. Terus kita juga sudah menerima dan sudah mencermati. Silahkan sampaikan pokok-pokoknya saja yang diubah sesuai dengan sidang yang pertama itu. Silakan, nggak usah dibaca seluruhnya. Terima kasih. Nanti di bagian petitum dibaca seluruhnya. Baik yang mulia. Silakan. Sesuai dengan arahan Majelis Hakim, kami pemohon merubah tentang perihal permohonan yang selanjutnya berbunyi begini. Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Pasal 2 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 26 ayat 1. Ya. Itu yang kami ini. Kemudian selanjutnya dianggap dibacakan ada perubahan lagi, ada tambahan lagi tentang legal standing atau kedudukan pemohon yang minta nggak perlu ada nomor KTP dan ditambah tentang uraian tentang hak konstitusional pemohon, bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi advokat dan lain seterusnya dianggap dibacakan. Kerugian yang disarankan untuk dijelaskan bahwa dengan diikutsertakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian hak konstitusional diterangkan dalam penjelasan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK yang berbunyi, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi sejak putusan nomor 006 PUU strip angka 3 Romawi garis miring 205
tanggal 3 Mei selanjutnya dianggap dibacakan adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional dari pemohon, yaitu adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat pemohon uraikan sebagai berikut. 15.1 bahwa pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Paham hukumnya berbunyi bersamanya bahwa berdasarkan pasal tersebut, pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional berkesempatan turut dalam pemerintahan. Namun hak konstitusional itu dirugikan dan atau berpotensi mengalami kerugian dengan adanya orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia diberi kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kerugian pemohon bersifat spesifik, yaitu potensi kesempatan ikut serta dalam pemerintahan terdesak dengan penalaran yang logis dapat dipastikan kesempatan itu ikut serta dalam pemerintahan menjadi hilang karena terhalang akibat keikutsertaan orang-orang bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia diikutsertakan dalam pemerintahan. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan dari pemohon terhadap perubahan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, pasal 2, sangat mungkin kerugian pemohon menjadi hilang karena tidak tertutup oleh orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Itu tambahan selanjutnya dalam petitum yang mulia. Ya, silakan. Langsung dalam petitum, dalam pokok permohonan. 1. Mengabulkan permohonan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kalimat orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, lembaran negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63 diubah sehingga menjadi orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. 3. Menyatakan orang-orang dari bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan ikut serta dalam pemerintahan harus memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. 4. Memerintahkan agar putusan ini dicatat ke dalam buku lembaran negara. Terima kasih. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih saudara pemohon Pak Subhan. Prof, ini ada yang mau sampaikan? Silakan, Prof. Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Terima kasih juga ucapannya Pak Subhan ya. Sehat Pak Subhan? Alhamdulillah, Bu. Oh iya. Tanya kok tadi agak ini pelan-pelan, saya kira ada masalah kesehatan ternyata tidak ya, sehat walafiat ya. Mudah-mudahan alhamdulillah. Ya, ini saya cuma mau memastikan saja nih Pak. Yang dimohonkan pengujian itu pasal 2. Undang-Undang 12 2006. Betul ya Pak ya? Betul. Terhadap pasal 26 ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Waktu ujinya itu ya Pak ya? Iya. Jadi menguji itu. Nah, ini mengujinya ini pastinya begitu ya. Sementara isinya pasal 2 Undang-Undang 12 2006 itu kan sebetulnya pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar itu juga Pak. Ya Pak ya? Iya. Bapak mengujinya itu ya? Saya hanya memastikan saja Pak, maksudnya begitu ya? Betul. Oh ya, baik, terima kasih. Baik, yang mulia Prof. Anwar, cukup? Ya. Jadi mungkin pembacaan literasinya Pak Subhan kurang banyak itu. Ya, jadi begini.
kalau golongan Tionghoa, kenapa kemudian memunculkan waktu itu harus ada SBKRI-nya, Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia? Itu karena sebelumnya pada dulu sejarahnya itu muncul dwikewarganegaraan orang-orang Tionghoa yang di Indonesia. Karena apa? Cina mengakui dia warga negara Cina dan di Indonesia dia diakui menjadi warga negara Indonesia. Nah, supaya tidak menjadi dwikewarganegaraan, maka pada waktu itu ada kebijakan untuk memilih Cina atau memilih warga negara Indonesia. Tapi untuk golongan atau ras yang lain itu tidak ada pengakuan dari negaranya dia warga negara lain. Jadi dia otomatis karena undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Itu ada begitu. Ya Pak Sugeng ya, nanti kalau silahkan dipelajari kembali sejarah munculnya pilihan kenapa harus menyatakan diri menjadi warga negara Indonesia. Kalau enggak memilih Indonesia, dia menjadi warga negara Cina pada waktu itu. Sehingga orang yang memilih warga negara Indonesia ya, mendapat SBKRI. Tapi untuk ras yang lain, misalnya dari Arab dan sebagainya, oleh negaranya sana asalnya, dia tidak diakui lagi sebagai orang sana. Tapi dia tinggal di Indonesia, lahir dari turunan orang bangsa Arab dengan orang Indonesia, kemudian langsung secara otomatis oleh undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Itu ada perbedaan yang utama itu. Tapi dari sisi undang-undang itu kan persis plek pasal 26 itu ditulis di undang-undang di pasal 7 tadi. Pasal 26 sama dengan pasal 2 tadi ya Prof ya. Itu sama persis. Jadi tidak ada pertentangan antara pasal 2 itu dengan pasal 26-nya. Ya, itu aja komentar saya ya. Ada yang mau sampaikan Pak Sugeng? Boleh sedikit yang Silakan. Kalau tentang persamaan bunyi, kami sepakat, pemohon sepakat. Tapi karena yang satu undang-undang, maka menjadi norma undang-undang. Sehingga Mahkamah Konstitusi, meskipun bunyinya sama dengan undang-undang, tapi karena yang kami pemohon minta itu di pasal 2 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan adalah norma undang-undang. Menjadi berubah normanya menurut pemohon. Itu yang boleh. Jadi dalam pengujian undang-undang itu kan apakah pasal itu bertentangan dengan undang-undang dasar? Lah kalau tidak bertentangan ya nggak bisa dibatalkan. Ya, itu. Pemohon merubah yang mulia. Ya kalau yang merubah berarti merubah undang-undang dasar dong kalau gitu. Bukan merubah undang-undang pasal 2. Ya terserah itu Pak pemohon, tapi nanti mahkamah akan menilainya ya. Betul yang mulia. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang boleh. Cukup ya. Saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P13. Betul. Ya, disahkan. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Cukup yang boleh. Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025. Untuk perkara nomor 14 /PUU _23 Romawi _2025 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat untuk perkara nomor 20 /PUU _23 Romawi _2025. Terima kasih, selamat pagi. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.